Risal bagi saya adalah tempat di mana saya bertumbuh, tempat di mana saya melayani, tempat di mana saya belajar mengenal Kristus itu sendiri dan menjadikan gaya hidup saya benar seperti yang Kristus mau dalam hidup saya. Menurutku sendiri, sel itu seperti keluarga kedua yang kita temuin di kampus. Tapi keluarga kedua ini bukan sebagai hanya tempat untuk cerita-cerita, tapi juga menjadi wadah untuk bertumbuh bersama dalam Tuhan. Jadi sel itu bagi aku sebuah wadah yang kita bisa menceritakan apa keluh kesah kita, maupun senang atau sedih. Terus itu juga beranggotakan 5-6 orang, lalu dipimpin oleh seorang kakak sel, yang dimana kakak sel itu juga mau membantu kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Jadi sel itu juga memiliki prinsip, yaitu terbuka di dalam, tertutup di luar. Tempat atau wadah berkumpulnya beberapa orang yang akan saling bertumbuh satu dengan yang lain. Buat aku, sel itu keluarga kedua aku di kampus. Kelompok kecil di mana kita bisa berbagi cerita terhadap teman satu kelompok kita, bisa berupa pengalaman pribadi diri kita sendiri. Kelompok kecil atau sel menurut saya pribadi itu adalah sebuah keluarga yang bisa dijadikan sebagai wadah untuk kita sharing, bertukar pendapat, bertukar pikiran, dan bercerita tentang apa itu kekristenan dan pengalaman hidup kita sendiri. Arti keluarga kecil atau sel bagi saya adalah sebagai keluarga saya di kampus dan tempat saya untuk bertumbuh dalam Tuhan. Menurut saya arti kelompok kecil atau sel bagi saya itu adalah keluarga baru di kampus maupun di luar kampus. Menurut saya, sel itu adalah sebuah kelompok kecil di mana di dalamnya kita belajar, bertumbuh, saling bertukar pikiran, dan saling mendukung satu sama lain. Bagi saya, sel atau kelompok kecil merupakan wadah kecil yang terdiri 5-10 orang yang di dalamnya merupakan tempat pertumbuhan rohani bagi mahasiswa. Pernah? Misalnya, saya semakin percaya diri dalam mengambil sebuah keputusan dan semakin bersyukur dalam segala hal. Dampak sel secara pribadi bagi saya yang pertama itu, berkat sel, rasa malu saya menjadi berkurang. Yang kedua, saya juga lebih bersungguh-sungguh dalam melayani Tuhan. Pastinya pernah. Contohnya itu kita jadi lebih peduli terhadap teman-teman kita atau saudara-saudara kita yang lain. Terus kita juga saling mengingatkan untuk membaca renungan, membaca Alkitab. Jadi kita juga lebih dekat kan sama Tuhan. Dampak pribadi setelah saya mengikuti kelompok kecil atau sel, yaitu saya merasa saya menjadi terang dan garam untuk orang-orang di sekitar saya. Karena, yaitu di sel ini saya lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Dampak pribadi yang saya alami itu lebih ke iman dan ilmu. Jadi kalau di iman itu semakin bertumbuh, semakin bertambah, dan kalau di ilmu itu karena banyak yang sering sharing, banyak yang sering memberi pendapat, memberi wawasan yang luas, itu menambahkan ilmu yang saya dapatkan selama ini. Kita dapat memperbarui diri kita sedikit demi sedikit, mulai dari hal yang buruk ke hal yang baik. Mengalami dampak secara pribadi itu udah pasti ada. Salah satunya, saya tahu identitas saya di mata Tuhan Yesus itu siapa, dan memulihkan kembali gambar diri saya. Memiliki intensitas rohani yang lebih baik dibandingkan sebelum saya mengikuti sel. Ya pastinya pernah. Dampaknya itu ya menjadi pribadi yang lebih baik, lebih terbuka, dan mau berbagi suka dan duka di dalam sel. Dampak pribadi yang aku rasain semenjak bergabung dalam sel adalah aku menjadi pribadi yang lebih terbuka dan menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Sangat menyenangkan dan materi yang dijelaskan sangat mudah dipahami. Kesan dan pesannya itu pastinya senang karena kita mempunyai keluarga yang baru, yang dimana kita tuh rahasia kita tuh aman di situ. Lalu pesannya itu tetap menjaga keharmonisan sel kita masing-masing, biar tetap utuh, dan kita juga tetap saling bertukar kabar agar sel itu tidak mati. Kesan dan pesan,
Kesannya itu saya bersuka cita karena Tuhan tahu apa maunya saya, ditempatkan di tempat yang seperti apa dan pemimpin yang seperti apa yang saya rindukan untuk menjadi kakak sel saya, dan Tuhan kasih semuanya itu. Dan saya bersuka cita masuk dalam sel yang sekarang, dan saya percaya saya bertumbuh di sel Evata. Dan pesannya untuk sel Evata, semangat terus untuk sel, berkobar-kobar apinya untuk terus mau belajar tentang Tuhan Yesus, sehingga kita boleh menjadi berkat, boleh menjadi terang dan garam dimanapun Tuhan tempatkan kita nantinya. Dan kita percaya hidup kita itu untuk memuliakan nama Tuhan. Kesan dan pesan yang aku rasain selama bergabung dalam sel adalah menyenangkan banget sih, karena materi yang diajarin juga dikemas dengan sangat menarik. Jadi nggak begitu kaku-kaku banget walaupun kita sama-sama belajar tentang Tuhan. Ya pastinya ada. Kesannya itu ya aku mendapatkan teman-teman baru dari prodi lain. Terus banyak ketawa di dalam selnya. Terus pesannya itu ya tetap saling merangkul dan mengasihi di dalam Tuhan. Untuk kesannya adalah saya sangat bersyukur karena melalui sel pertemuan rohani saya tetap ada dan tetap bertumbuh dan tetap diisi selalu setiap minggunya selama mengikuti sel. Untuk pesannya adalah semoga tetap menjadi tempat wadah pertemuan rohani bagi mahasiswa. Sangat menyenangkan. Ya, selama mengikuti kelompok kecil atau sel, yaitu banyak cerita yang bisa dibagikan di sana layaknya sebuah keluarga. Untuk pesannya, semangat selnya. Pesan dan pesannya yaitu kita dapat saling menceritakan baik suka maupun duka di dalam kelompok kecil ini. Pesannya sangat baik, terutama terima kasih buat teman-teman yang udah bergabung di sel saya saat ini dan kakak sel saya. Saya mendapatkan lebih banyak ilmu, lebih banyak pembelajaran, dan saya harap kita akan selalu satu dalam tubuh Kristus. Kesannya sih, wawasan saya menjadi lebih luas, memiliki teman baru, dan bisa bersosialisasi terhadap satu sama lain. Pesannya, semoga kedepannya semakin maju, api semangatnya semakin berkobar, dan selalu menjadikan firman Tuhan sebagai pedoman hidup. Pemimpin salahku itu sosok yang ceria, terus yang takut akan Tuhan juga, yang kuat, lalu yang bisa mengayomi adik-adiknya, mau mendengarkan cerita-cerita adik-adiknya. Kalau misalnya adiknya lagi sedih, pemimpin salahku tuh mau mendengarkannya dengan benar-benar mendengarkan, lalu memberikan saran yang memang sarannya itu tidak untuk menjatuhkan kedua belah pihak misalnya. Jadi sarannya itu memang untuk membangun kita menjadi yang lebih baik lagi. Ceria, baik banget. Dia adalah kakak sel yang selalu mendengarkan adik-adiknya dengan sangat baik, yang selalu senyum, sabar banget. Meskipun nggak on time sel, tapi kakak selku adalah kakak yang paling sabar. I love you kakak Tania. Kak Mei itu sosok yang sangat keibuan dan sabar banget sih ngadepin kami adik-adik selnya, walaupun kadang dalam waktu pengisian bersama kami kayak suka bercanda-bercanda gitu, tapi kakak itu sabar banget. Bang Felix itu sosok yang lumayan kaku, tapi pribadinya care terhadap adik-adik selnya. Terus dia juga walaupun terkadang udah lelah magang gitu, dia masih sempetin ngasih waktu buat ngelakuin sel bareng sama kami. Pemimpin sel saya adalah seorang yang peduli bagi adik-adik selnya. Begitu juga seorang pendengar yang baik bagi adik-adik selnya, baik secara dalam menanggapi pertanyaan dan diskusi. Dia merupakan seorang sosok yang patut dicontoh dan sebagai motivasi bagi kami adik-adik selnya. Selalu bersukacita, perhatian, suka memberikan motivasi. Sosok pemimpin sel di sel saya, yang pertama kakak itu sabar,
Yang kedua, gak pernah bosan untuk mengajak adik-adiknya sel dan always happy. Pemimpin sel saya itu baik, pengertian, dan juga santuy. Kak Moria itu orang yang baik, orang yang humble, orang yang friendly. Mungkin kalau dilihat dari orang-orang yang belum kenal, Kak Moria jutek, tapi kalau udah masuk ke sel, cara dia berbicara itu sangat baik dan dia orangnya ramah banget. Orangnya sabar, baik, bijaksana, selalu memberikan yang terbaik buat adik-adik selnya dan selalu memotivasi adik-adik selnya. Pemimpin sel saya adalah sosok yang sangat baik, ramah, dan peduli terhadap sesama. Mengasihi dong pastinya. Ya, sudah pasti saya mengasihi pemimpin sel saya. Karena sesama manusia kita harus saling mengasihi. Saya sangat mengasihi pemimpin sel saya. Ya, saya sangat mengasihi karena begitu juga dia begitu mengasihi kami adik-adik selnya. Sangat mengasihi. Saya sangat mengasihi pemimpin sel saya. Pastinya mengasihi banget. Dan untuk sel kami sendiri merasa kakak itu seperti sosok ibu di kampus. Sangat mengasihi. Sangat-sangat mengasihi karena Kak Moria ini orangnya pengertian banget dan orangnya peka tentang masalah yang ada di adik selnya. Dan Kak Moria ini orangnya kalau ada masalah tuh mudah memberikan solusi dan sering ngajak sharing. Pastinya mengasihi dong. Sangat mengasihi kakak selku dan saudara-saudara yang ada di sel, karena aku percaya semuanya udah Tuhan rancangkan dan waktu yang tepat dan orang-orang yang tepat. Buat sel Evlogia, semoga tetap kompak, tetap rame terus, dan semoga kita bisa bertumbuh bersama. Tetap semangat di dalam Tuhan. Saya sangat bersyukur mengenal mereka dan saya bertumbuh bersama-sama dengan mereka, dan Sel Petrus, saya bangga mengenal kamu. Semoga sel ini akan selalu ada sampai kapanpun. Ayo selesaikan garis finish bersama-sama sampai akhir dengan kesetiaan. Sel saya itu awesome. Tetap dalam pelayanan yang baik untuk Tuhan dan selalu andalkan Tuhan di setiap perjalanan kita. Terus semangat dan semoga sel ini tetap ada bahkan untuk selama-lamanya. Tetap semangat. Saya merasa bangga dan berterima kasih karena sudah menjadi keluarga kecil saya di kampus. Tetap semangat melakukan aktivitasnya walaupun kita nggak pernah sel lagi. Ayo kita tukar kabar di grup kayak dulu lagi. Percaya. Semangat. Terima kasih. Great. Amazing. Bagus. Semangat. Harmonis. Semangat. Amazing.